Pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di Chernobyl pada tahun itu tuh ada 4 mesin ya. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. 4 sektor nuklir ini dinamakan RBMK-1000, reaktor Bolshoi Mosnosny Khalnany, dan hanya dibuat oleh negara Uni Soviet pada kala itu. Halo guys, balik lagi bersama saya di Ahmad Serius. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya. Ini aku mau bahas tentang Chernobyl. Mungkin kalian pernah dengar ya kasus-kasus kecelakaan nuklir Hiroshima Nagasaki, pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di Jepang, dan yang paling terkenal yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir yang berasal dari Ukraina, yaitu Chernobyl. Karena dari teman kita ada yang request, jadi kali ini gue akan bahas tentang kejadian pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di Chernobyl di Better is Matter. Sebelum kita bahas tentang peristiwa Chernobyl, kita akan bahas dulu tentang asal-usulnya itu seperti apa. Lokasinya di mana? Kapan sih kejadiannya? Jadi, bangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl ini itu pada tahunnya itu kejadian luar biasa ya. Sampai dibuat ada filmnya juga tuh, kejadian Chernobyl. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di Chernobyl pada tahun itu tuh ada 4 mesin ya. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. 4 sektor nuklir ini dinamakan RBMK-1000, reaktor Bolshoi Mosnosny Khalnany, dan hanya dibuat oleh negara Uni Soviet pada kala itu, dan tidak ada di negara lainnya. Bahan bakarnya juga ini terbuat dari uranium dalam bentuk keramik UO2. Untuk unit 1 dan unit 2 itu dibangun pada tahun 1970 dan 1977. Dan untuk sektor selanjutnya 3 dan 4 itu selesai pada tahun 1983. Untuk lokasinya juga dia ada di utara dari ibu kota Ukraina, yaitu Kiev. Jadi lokasinya ada di 130 km di atas kota Kiev, Ukraina, dan ada di 20 km di selatan Belarusia. Dan kota Chernobyl ini akhirnya menjadi terkenal karena kejadian dari peristiwa Chernobyl pada tahun 1986. Dan yang terjadi ledakannya ini hanya di salah satu sektor, yaitu di sektor 4. Sektor 1, 2, 3 itu masih aman-aman aja. Kemarin tuh sempet rame lagi ya. Kenapa Chernobyl ini dibahas lagi? Karena pada saat perang Rusia, Chernobyl ini kan berada di Ukraina. Namun pada saat perang, Chernobyl ini kembali menjadi wilayah di Rusia. Makanya tuh rame lagi yang ngebahas Chernobyl. Jadi pada saat itu tuh pembangkit listrik tenaga nuklir ini tuh belum bisa beroperasi sepenuhnya. Masih dalam tahap uji coba. Dan reaktornya ini ya digunakan dalam daya yang rendah. Bahkan beberapa sistem keselamatannya pada saat itu dimatikan. Namun sayangnya pada saat itu di sekitar wilayah Chernobyl ini ada pembangkit listrik tenaga uap. Dan kebetulannya pembangkit listrik tenaga uap ini sedang bermasalah. Jadi ya mau nggak mau menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir. Buat teman-teman yang nggak tahu, kalau tenaga uap itu kan gambarannya seperti kita menggunakan batu bara dan dibakar, dan uapnya ini akan menjadi tekanan dan bisa menjadi tenaga. Nggak jauh beda sebenarnya dengan batu bara, tenaga uap. Namun bahan dasarnya ini menggunakan bahan dasar nuklir, yaitu uranium, bahan utamanya, yang memiliki daya ledak yang lebih besar. Jadi pengelolaannya harus tentunya berbeda, lebih complicated dari tenaga uap biasa. Dan akhirnya pada saat itu pemerintahan nyuruh dari PLTN tenaga nuklir untuk kita pakai yang PLTN aja kan ada, dan lagi tahap uji coba juga biar bisa ngecover tuh listrik yang sedang mati. Dan pada saat itu pembangkit listrik tenaga nuklir udah dipakai, digantikan lagi dengan yang uap. Akhirnya kan
pada saat itu operator menurunkan lagi dayanya. Namun pada saat itu kesalahan operator, intinya sama operatornya itu dinaik turunin karena ada kesalahan interpretasi karena dipengaruhi oleh senyawa yang namanya xenon, terjadi ketidakseimbangan tuh di dalam reaktornya. Akhirnya dia mau operasi yang namanya shutdown, menghentikan reaktor yang ada di dalam PLTN-nya ini. Namun karena sudah dinaik turunkan lalu diturunkan lagi, di situ ada air juga kan sebagai pendinginnya lah. Di situ akhirnya air pada reaktor mendidihnya tuh parah banget, panas banget. Akhirnya air mendidih, otomatis tekanan uapnya meningkat dong. Dan akhirnya penahan-penahan dari reaktornya itu akhirnya ya pecah gitu. Jadi ada dua ledakan. Yang pertama karena tekanan gas yang ditampilkan oleh air yang mendidih, dan yang kedua adalah karena terjadinya kebocoran, akhirnya ada media yang namanya grafit, dan itu terkena api, akhirnya ada ledakan kedua. Jadi terjadi dua ledakan besar lah. Jadi kalau bisa dibilang penyebab utamanya itu yaitu yang pertama kelalaian dari operator karena melakukan tindakan di luar prosedur, terus dari desain reaktornya juga. Jadi karena ada celah mengenai dari grafit ya, akhirnya terjadi kebocoran dan terjadi ledakan kedua juga. Akhirnya ledakan ini membawa pencemaran radiasi ke udara, tentunya ke negara-negara sebelah seperti ke Belarusia, Rusia, dan juga tentunya negara Ukraina itu sendiri. Sedikitnya pada saat itu korban jiwa ada yang mengatakan ada 31 sampai 32 orang. Di antaranya 2 orang tewas kerja dari PLTN-nya yaitu supervisor dan juga operatornya. Disusul dengan 29 orang pemadam kebakaran yang pada saat itu bertugas untuk memadamkan dari reaktornya ya yang terbakar. Dan sedihnya pada saat itu tuh sebagian meninggalnya itu karena acute radiation sickness, karena paparan radiasi yang terlalu tinggi akhirnya menyebabkan kerusakan-kerusakan organ, dan sebagian juga karena terkena panas. Dan pada saat itu karena terjadi ledakan, ada beberapa senyawa nuklir yang terlepas ke sekitaran dari PLTN. Seperti salah satu contohnya iodin 131. Karena tercemar ke daerah sekitar PLTN, terkontaminasilah air dan juga rerumputan tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Dan pada saat itu tentunya sapi-sapi, hewan-hewan yang memakan rumputan jadi ikut terkena sakit, terkontaminasi. Dan masyarakat juga nggak luput kena itu dari penyakit tersebut. Karena tentunya para orang lokal juga kan pasti meminum susu di peternakan sapi tersebut, terus juga memakan dagingnya, bisa tertular dari situ. Orang-orang yang memakannya itu ya terkena kanker tiroid. Ya pada saat itu, pada hari pertama, orang-orang sebenarnya belum terlalu sadar ya. Hanya mengira, oh iya itu hanya kebakaran aja gitu. Kita nggak perlu khawatir, nggak perlu gimana gitu. Dan pada hari berikutnya, mereka baru mulai dievakuasi. Karena di salah satu sisi pemerintahan galau. Mereka kalau perjalanan, si debu-debu dari senyawa kimia nuklirnya ini masih bertebaran gitu. Kalau mereka dievakuasi takutnya tercemar. Akhirnya puluhan ribu penduduk yang ada di sekitaran Chernobyl ini ya dievakuasi. Dan pada saat kejadian itu juga sebenarnya 2 reaktor RBMK ini sedang dibangun. Itu reaktor kelima dan keenamnya. Dan perlu diketahui juga kejadiannya namanya adalah Chernobyl. Tapi perlu diketahui nih, PLTN-nya ini sebenarnya lebih dekat, ada yang namanya kota Pripyat. Itu lebih dekat daripada kota Chernobylnya itu sendiri. Dimana kalau ke kota Pripyat ini, PLTN-nya ini hanya 3 km. Sedangkan pusat kota Chernobylnya sendiri berjarak 15 km. Intinya radius 30 km dari PLTN Chernobyl ini diperkirakan 115.000 dan 135.000 jiwa. Pertanyaannya adalah, Bang, apakah di Chernobyl ini masih aman atau enggak untuk ditinggali? Ini berdasarkan pengalaman orang yang jurusan teknik keamanan nuklir bernama Charles King. Dia merupakan seorang pensiunan dan pernah datang ke daerah Chernobyl. Dan dia bilang katanya, sekarang PLTN Chernobyl lebih untuk wisata. Dia juga mengatakan karena sudah seperti ini kondisinya, dibuat menjadi 3 zona. Yang pertama zona 30 km, yang kedua zona 10 km, dan yang ketiga zona pengecualian yang hanya beberapa ratus meter dari PLTN. Dan orang yang pada zona 30 km sebenarnya orang-orang udah mulai aktivitas normal lagi, dan Charles King ini nginepnya ya di daerah 30 km. Dan pada zona 10 km orang-orang bisa bekerja di sana, tapi nggak dipakai untuk tidur, jadi mungkin hanya 10 jam, sisanya pulangnya tidurnya ya di zona 30 km. Dan dari zona 10 km ke zona 30 km itu harus scanning dulu.
melewati detektor radiasi supaya melihat apakah orang tersebut terkena radiasi atau tidak. Dan perlu diketahui juga, pada saat setelah terjadinya kecelakaan ledakan dari Chernobyl itu, PLTN sektor 1-3 masih beroperasional, masih dipakai oleh penduduk sekitar untuk memenuhi daya listriknya. Digunakan dari tahun 1986 sampai tahun 2000. Udah tahun 2000 itu unit terakhir yaitu unit 3 itu ditutup. Terus Bang, berarti sekarang kotanya sudah bisa ditinggali ya? Berarti tadi sudah banyak ya Bang yang sudah tinggal di sana. Jadi saya juga kaget, ternyata di situ setelah 3 bulan kejadian juga orang-orang sebenarnya sudah bisa hidup normal lagi di situ, yaitu yang zona amannya itu. Kenapa bisa aman? Kan habis tercemar. Bisa aman karena dari material radioaktif nuklirnya ini, massa itu memiliki paruh waktu ya. Mereka bisa hanya menjadi setengah bagiannya gitu. Contoh sederhananya seperti air yang mendidih itu kan berkurang kan bentukan airnya. Dan unsur senyawa kimia lainnya, nuklir lainnya juga punya paruh waktu juga. Jadi mereka pasti akan lambat laun akan menghilang juga. Setelah 3 bulan, 2 kota tersebut, Chernobyl dan kota Pripyat ini sudah bisa ditinggali karena material dari nuklirnya ini sudah dalam batas ambang aman. Iodin 131 ini dia memiliki paruh waktu 8 jam. Jadi dalam waktu 3 bulan, dalam praktisnya itu harusnya tidak ada lagi iodin. Terus Bang, apakah hanya senyawa iodin aja yang tercemar? Sebenarnya nggak cuma iodin aja, masih banyak senyawa nuklir lainnya. Tapi senyawa-senyawa berbahaya ini yang memiliki paruh waktu yang panjang, yang lama hilangnya itu hanya ada di sekitaran PLTN-nya, dan itu dijadikan no-go zone. Jadi orang nggak boleh ke zona itu. Di situ pada saat 3 bulan kemudian juga hewan-hewanan, tumbuh-tumbuhan itu sudah kembali normal. Ya kalau bisa dibilang secara logika, hewan dan tumbuhan bisa tinggal di sana, kenapa manusia enggak? Kejadian ini tuh hanya sebagian media yang memang ingin menjatuhkan nuklir dan juga politik yang ingin mengasut bahwa nuklir ini seburuk masyarakat juga gitu. Pesan yang bisa gue ambil adalah untuk melihat suatu informasi tidak bisa hanya melihat dari satu perspektif. Kita harus melihat dari beberapa perspektif lainnya. Bila kita hanya tahu satu perspektif saja, baiknya kita hanya menduga terlebih dahulu. Jangan asal menuduh. Kalau aja gue ada yang salah, boleh komen di bawah. Atau barangkali kalian ada yang mau nambahin, ada yang mau koreksi, ada yang mau request, boleh juga komen di bawah. Mungkin segitu aja video gua kali ini. Pembahasannya agak sedikit rumit sih menurut gua, tapi gua senang bisa bahas ini bersama teman-teman. Itu aja dari gua, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video Ahmad Serius lainnya. Ciao, ciao, ciao.